Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rizal, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah Sobat, melanjutkan pembahasan di video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sobat, pasti kita pernah merasakan sedih, kecewa, bahkan hingga merasa frustasi dengan seabrek masalah yang menimpa hidup kita. Tapi ingat sobat, di dalam masalah yang kita hadapi, ada ujian, ada cobaan yang Allah berikan kepada kita yang semata-mata karena Allah ingin meningkatkan kedewasaan dan ketakwaan kita kepadanya. Jadi jangan sampai berputus asa jika mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah sobat. Sama halnya waktu kita sekolah, maka untuk naik ke kelas selanjutnya pasti guru-guru akan memberikan ujian. Nah kalau kita tuntas dalam ujian maka kita akan naik kelas. Jadi sahabat, bisa disimpulkan bahwasanya apa yang menimpa diri kita itu merupakan ujian untuk meningkatkan kedewasaan dan derajat kita. Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Di balik kesulitannya akan ada kemudahan. Yakinlah sobat, Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang berserah diri dan meminta pertolongan kepadanya. Sobat, setelah mempelajari keimanan kepada Allah melalui sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna, nah sebagai orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna itu sahabat antara lain sifat orang yang dermawan sahabat adalah merealisasikan dari Asmaul Husna Al-Karim atau Maha Pemurah. Kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kita kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan wujud dari harta tersebut. Misalnya kalau di sekolah kita selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Kemudian membantu teman yang sedang dalam kesulitan dan menjamu tamu yang datang ke rumah kita sesuai dengan kemampuan. Kemudian sobat, yang kedua adalah wujud dari meneladani sifat Allah Al-Mu'min adalah dengan menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman kepada orang lain. Contohnya menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemudian membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan, itu juga merupakan wujud dari implementasi iman kita pada Asmaul Husna Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga sahabat adalah wujud meneladani sifat Allah Al-Wakil. Al-Wakil itu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah seperti menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, dan bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita apabila kita tidak mau berusaha. Kemudian yang keempat sobat adalah menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian sebagai perwujudan meneladani dari sifat Allah Al-Matin. Ya, contohnya seperti tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan yang tercela. Dan kuat sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima sahabat, berkarakter pemimpin sebagai perwujudan meneladani sifat dalam Asmaul Husna Al-Jami. Nah, contohnya berani untuk mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, bukannya malah mengompor-ngompori atau memanas-manasi. Nah, kemudian rajin melaksanakan sholat berjamaah, karena tentunya sholat berjamaah itu sobat lebih utama daripada sholat sendiri. Dan kemudian adalah mau hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sahabat, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian yang keenam sobat adalah berlaku adil sebagai wujud meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna al-Adil. Misalnya kita tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut adalah saudara atau teman kita. Nah, kemudian selalu menjaga diri kita sendiri dan orang lain dan lingkungan sekitar dari kezoliman. Kemudian sahabat, yang ketujuh adalah menjadi orang yang bertakwa. Misalnya selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, berpuasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban kita lainnya. Kemudian meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan-larangan lainnya. Nah sobat, dalam pembahasan bab Asmaul Husna ini kita dapat simpulkan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah yang Allah miliki sebagai bukti keagungannya. Yang kedua, dalam Asmaul Husna terdapat sifat-sifat Allah yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang-orang yang beriman seperti kita dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga sahabat, orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna ini sebagai pedoman hidupnya dengan berperilaku adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu introspeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman pada orang lain, suka bersedekah, dan masih banyak lain sebagainya sahabat. Dan yang keempat adalah Al-Karim mempunyai arti maha mulia, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah. Kemudian Al-Mu'min dapat dimaknai bahwa Allah maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan yang zolim. Kemudian Al-Wakil mempunyai arti yang maha pemelihara atau yang maha terpercaya. Allah itu memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Kemudian Al-Matin berarti adalah Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, dan tidak ada yang dapat melemahkan sifat-sifat Allah ini. Kemudian Al-Jami berarti Allah maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemampuan Allah tersebut sobat tidak terbatas. Allah bisa mengumpulkan segala sesuatu baik yang serupa ataupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Kemudian Allah maha adil bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya sesuai dengan keadilan yang maha sempurna. Kemudian sahabat, yang terakhir adalah Al-Akhir, yang berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Tatkala semua makhluk yang ada di bumi dan seisinya hancur lebur, Allah tetap ada dan kekal. Nah sobat, ayo kita jadikan makna pemahaman Asmaul Husna ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di video selanjutnya kita masuk pada bab malaikat selalu bersamaku. Ingat sobat untuk selalu dukung video pembelajaran ini dengan cara klik tombol subscribe bagi sobat baru yang belum subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk berbagi manfaat kepada orang lain dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.